Kekejian sebuah fitnah yang ditujukan kepada seseorang, Ibu Ruqayyah, seorang perempuan parubaya yang sangat baik, sangat ramah, yang difitnah, mempunyai ilmu santet, sehingga dikucilkan, diabaikan, bahkan sampai meninggalnya pun masih difitnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih sama saya, Misbah Muthaharun. Apa kabar kalian semua, lur? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan yang sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Lur, teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan bercerita sebuah kisah, dan ini adalah kisah nyata yang terjadi belum lama banget malah, karena ini terjadi hitungannya baru kemarin, karena di tahun 2021. Yang dimana ini adalah sebuah kejadian fitnah, kekejian, tuduhan yang tidak berdasar, tanpa bukti, sehingga membuat kehidupan seseorang itu menjadi sangat sengsara dan juga sangat menjadi dikucilkan oleh orang-orang. Dan itu semua tuduhannya sama sekali nggak berdasar dan tidak ada bukti. Itulah kekejian fitnah, dan itu benar-benar terjadi nyata. Tapi seperti biasa, setiap kali dalam saya bercerita itu untuk nama tokohnya, tempatnya itu sengaja disamarkan, karena demi untuk menjaga privasi, kenyamanan, dan juga keamanan orang-orang yang terlibat atau mengalami peristiwa ini, dan juga untuk menjaga nama desanya, nama wilayah atau daerahnya. Yang pasti ini adalah kisah nyata, benar-benar terjadi di tahun 2021 kemarin. Nah baiklah, kalian pasti penasaran kan, lur, teman-teman, gimana nih ceritanya, kenapa kok bisa sekeji itu fitnahnya, kenapa orang-orang ini bisa menuduh, nah sehingga seseorang ini bisa mengalami sebuah kehidupan yang sangat-sangat dikucilkan oleh warga desanya. Nah jadi ini fitnahnya itu adalah fitnah tentang orang yang mempunyai ilmu santet, itu tuduhannya seperti itu. Nah kalian pasti penasaran kan? Ya udah, nggak usah lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke dalam ceritanya. Sebut saja nama narasumber kita ini Mbak Ayu. Nah ini Mbak Ayu yang menceritakan. Ini berdasarkan memang benar-benar terjadi di desanya Mbak Ayu sendiri. Nah latar belakang Mbak Ayu, beliau ini dulunya itu adalah seorang remaja putri yang lama tinggal di pesantren karena untuk menuntut ilmu agama. Dan seperti desa-desa pada umumnya, apalagi itu terjadi pada tahun 2021, zaman yang udah modern, yang udah serba canggih seperti sekarang ini, udah zaman YouTube dan lain sebagainya, udah zaman all shop, pinjol dan lain sebagainya, tapi masih ada aja orang yang percaya dengan yang namanya santet dan kemudian menuduh seseorang sehingga menjadi fitnah yang sangat keji. Nah, untuk korban yang terfitnah ini, sebut saja namanya Ibu Ruqayyah dan suaminya Pak Damiri. Mereka itu hanya tinggal berdua karena tidak punya anak. Bu Ruqayyah seorang wanita parubaya yang tinggal hanya bersama dengan suaminya, yaitu Pak Damiri. Dan kehidupan mereka itu sangat-sangat sederhana di tengah himpitan ekonomi, zaman yang serba canggih. Tapi tetap mereka itu pola hidupnya itu sangat-sangat sederhana. Karena apa? Karena ya mereka berdua, Bu Ruqayyah dan juga Pak Damiri, mau dibilang miskin, tapi mereka masih punya beberapa petak tanah yang dijadikan sebagai mata pencaharian mereka. Mau dibilang kaya, sedangkan rumah mereka aja ini masih dibantu dengan program bedah rumah itu, program bedah rumah untuk layak huni. Nah, tapi di sini mohon maaf ya, bedah rumah yang dimaksud di sini bukan kayak bedah rumah yang di TV-TV itu, yang terus nanti dibangunin rumah, orangnya dibawa ke hotel, dibawa seneng-seneng, terus kemudian rumahnya jadi bagus. Enggak seperti itu, jauh dari itu. Ya intinya sangat membantu, itu memang program dari pemerintah. Cuman kan ya bantuan itu enggak sesuai dengan apa yang kita inginkan, ya karena namanya bantuan kan, ya kita tahu diri lah, namanya dibantu, ya udah itu diterima. Jadi bedah rumah itu rumahnya ya dibangun dengan sederhana, intinya ya layak untuk dihuni gitu aja. Karena mengingat rumahnya Bu Ruqayyah dan juga Pak Damir itu ya mohon maaf, ini rumahnya itu kayak pagarnya itu pakai triplek dan juga bisa dibilang tuh reot. Jadi udah kayak mau ambruk gitulah, makanya beliau ya termasuk mendapat perhatian dari pemerintah sehingga dapat itu bedah rumah tadi.
Nah, Mbak Ayu sendiri narasumber kita itu baru boyong dari pesantren atau baru pulang dari pesantren itu sekitar 4 tahun sebelum kejadian ini. Karena memang Mbak Ayu itu mondok di pesantren itu sejak kelas 3 SD. Itu anaknya Mbak Ayu itu dulu itu udah kayak pengen banget gitu loh masuk pesantren. Dan memang kalau kata orang Jawa tuh ya udah akhirnya karena anaknya niat, dia teteg, orang tuanya teteg itu dalam artian mantapkan niat dan juga ya ikhlas gitu kan, akhirnya dimasukin ke pesantren. Nah, sampai pada akhirnya Mbak Ayu ini pulang kembali ke kampung halaman 4 tahun sebelum kejadian ini. Berarti 4 tahun sebelum 2021, berarti itu tahun berapa tuh ya, sekitar tahun 2017-2016 lah ya, kurang lebih di tahun-tahun itu. Nah, makanya Mbak Ayu itu nggak apal betul seluk-beluk di desanya. Nah, tapi walaupun demikian, karena ketika pulang dari pesantren itu Mbak Ayu ini udah tumbuh jadi gadis yang remaja, yang udah cukup matang usianya juga. Nah, di situ Mbak Ayu mulai menyadari bahwa keluarganya Bu Ruqayyah, maksudnya Bu Ruqayyah dan Pak Damiri ini sangat-sangat dikucilkan oleh warga desa. Ditambah lagi, Mbak Ayu ini pernah menyaksikan sendiri. Ini ceritanya pada saat momen Hari Raya Idul Fitri nih lur, teman-teman. Nah, biasanya kalau Hari Raya Idul Fitri, warga desa setempat itu suka apa ya, kayak punya tradisi, kayak saling bertukar berkat gitu loh, makanan. Jadi nanti dari tangga satu ke tetangga yang lain itu kayak saling bertukar makanan gitu loh. Kita punya makanan apa, ntar kalau nggak kita bawa bareng-bareng ke masjid atau ke sebuah perkumpulan gitu kan di hari raya itu. Nah, terus kemudian saling bertukar makanan dan di situ dimakan bareng-bareng. Nah, di desa tersebut itu kayak punya tradisi seperti itu. Tujuannya ya positif tentunya, karena untuk mengeratkan silaturahmi, ukhuwah lah, atau istilahnya apa itu, maksudnya kerukunan antar warga, antar umat seperti itu. Apalagi momennya kan pas lebaran. Dan saat momen lebaran itu, ketika orang semua bertukar makanan, bertukar berkat, di sini Mbak Ayu sadar bahwa berkat atau makanan yang dibawa oleh Bu Ruqayyah itu tidak ada satupun orang yang mau menjamah makanannya. Alias sama sekali nggak ada yang tertarik atau diabaikan begitu saja. Bahkan termasuk Bu Ruqayyahnya sendiri itu, ya intinya orang dikucilkan gimana. Sedangkan orang-orang yang lain itu saling bertukar makanan dan di situ makan bersama, guyub rukun. Dan akhirnya Mbak Ayu ini pun mulai mendengar kabar bahwa apa alasan kenapa warga bisa bersikap seperti itu terhadap Bu Ruqayyah dan juga Pak Damiri. Ternyata karena diduga keluarganya Bu Ruqayyah, yaitu Bu Ruqayyah dan juga Pak Damiri, itu dituduh mempunyai ilmu kemudung. Ilmu kemudung dalam arti di sini adalah ilmu santet atau semacamnya seperti itu, kayak teluh, modong, sihir dan lain sebagainya. Intinya ilmu yang seperti itu, namanya kemudung. Jadi ceritanya gini, menurut kabar yang beredar, jadi misalkan ada warga atau orang yang lagi deket nih sama Bu Ruqayyah, itu tiba-tiba orang tersebut itu sakit. Dan ketika semua itu terjadi, Bu Ruqayyah dan suaminya itu yang menjadi tersangkanya, yang dituduh bahwa Bu Ruqayyah sama suaminya inilah yang mengirimkan santet tersebut. Nah, di sini Mbak Ayu, beliau juga mengaku, beliau itu ya sebenarnya nggak yakin. Karena kenapa nggak yakin? Karena belum ada bukti. Dan bahkan pengakuannya Mbak Ayu itu sangat-sangat merasa kasihan dengan Bu Ruqayyah dan juga Pak Damiri. Karena apa? Mbak Ayu itu mengenal Bu Ruqayyah itu orangnya sangat-sangat ramah dan baik hati banget. Orangnya itu rendah hati. Sebenarnya orangnya itu juga apa ya, suka berbagi gitu loh, walaupun beliau ini ya bisa tergolong orang yang nggak punya karena rumah aja kan dapat bedah rumah. Dan juga suaminya Pak Damiri juga orangnya baik, orangnya itu guyup gitu loh, maksudnya bermasyarakat, bersosial dengan lingkungan, gotong royongnya juga rajin. Tapi kok kenapa orang-orang sampai menuduh Ibu Ruqayyah sama Pak Damiri ini punya ilmu kemudung atau santet dan semacamnya itu? Jadi tuduhan itu nggak berdasar gitu loh kalau melihat dari kebaikan orangnya. Wah, ini ada yang salah nih menurut Mbak Ayu. Tapi warga itu nggak bisa melihat itu. Nggak bisa melihat kebaikannya Bu Ruqayyah dan juga Pak Damiri. Karena apa? Karena mereka semua itu udah termakan dengan isu-isu yang menyebut bahwa Bu Ruqayyah ini pemilik ilmu kemudung, ilmu santet. Yang padahal itu semua belum ada buktinya dan memang tidak ada yang terbukti. Cuma hanya apa ya, asumsi aja sebenarnya. Tapi karena namanya hidup di desa, ya itu tadi omongan itu, kalau manusia nih umumnya, mohon maaf tanpa menyinggung siapapun,
Kalau misalkan dititipin omongan itu pasti dilebihin, tapi kalau dititipin duit ya pasti dikurangin. Nah itu kurang lebih seperti itu isu yang beredar. Jadi ketika ada kabar nih kayak gini, Bu Ruqayyah punya ilmu kemudung, ada yang menuduh seperti itu, dan nanti menyebar, nyampainya ke sana, itu nanti ditambahin lagi, iya bener, soalnya kemarin ada yang meninggal dan itu terbukti bahwa Bu Ruqayyah yang melakukan. Nah itu seperti contohnya ketika sebuah kata-kata yang ditambah-tambahin gitu loh, yang nanti jadinya fitnah, dan itu sangat keji. Ya pantas ketika fitnah itu diibaratkan lebih kejam daripada pembunuhan, dan bahkan hukum dosanya pun, kalau saya salah tolong dikoreksi ya, itu lebih lebih besar daripada orang yang membunuh, walaupun sama-sama itu dosa yang sangat besar. Karena kalau fitnah itu kan nggak cuma hanya membunuh nyawa, tapi membunuh karakternya, dan juga nanti dampaknya itu juga bisa membunuh banyak orang. Nah seperti itu. Dan contoh-contoh fitnah yang akhirnya jadi mengakibatkan kehilangan nyawa orang yang banyak itu juga banyak contohnya. Nah jadi awal mula kenapa semua warga desa ini bisa termakan isu bahwa Bu Ruqayyah ini punya ilmu kemudung atau santet tersebut, awalnya tuh gini, ceritanya ada salah satu warga desa yang sebut saja namanya ini Pak Wadim. Nah Pak Wadim ini punya anak. Lah anaknya Pak Wadim ini dia sakit, dan bisa dibilang sakitnya itu ya lumayan agak keras lah ya. Dan sakitnya itu tidak bisa diobati atau tidak bisa disembuhkan. Bahkan ketika sudah dibawa ke dokter atau rumah sakit atau klinik, itu benar-benar nggak bisa disembuhkan. Berarti sakit keras beneran. Dan ini sakitnya serius. Nah setelah dibawa ke dokter sama Pak Wadim ini nggak kunjung sembuh, nggak mendapatkan obat, sehingga terpikirlah untuk membawa anaknya ini ke orang pintar atau pakar supranatural atau apalah itu namanya, saya juga nggak tahu. Intinya dibawa ke orang pintar seperti itu. Dan setelah dibawa ke orang pintar tersebut, dari sinilah nih awal bermula nih fitnah itu beredar, akhirnya berkembang di masyarakat. Karena menurut perkataan dari si orang pintar yang menangani sakitnya anaknya Pak Wadim itu mengatakan seperti ini, bahwa sakit yang anak bapak alami, yang anak bapak derita ini bukan sakit yang wajar, tapi ini karena kiriman dari seseorang. Nah, lantas siapa yang mengirimkan? Orang terdekat atau tetangga yang paling dekat. Nah, kebetulan Pak Wadim ini ya rumahnya nggak deket banget jajaran kayak gini, enggak. Ya cuman kalau dibandingkan warga yang lain, itu ya yang paling tetangga ya Pak Wadim, walaupun kayak selisih tanah pekarangan gitu loh, ada 2 tanah pekarangan. Tapi kan berarti setelah rumahnya Pak Wadim ada 2 tanah kosong, terus kemudian rumahnya si Bu Ruqayyah. Nah otomatis asumsinya ke situ dong, dan orang pintar tersebut menyarankan bahwa nanti Pak Wadim datang saja dengan baik-baik dan meminta air terhadap tetangganya itu, yaitu siapa? Bu Ruqayyah sama Pak Damiri. Minta air ke situ, nanti diminumkan ke anaknya. Dan kalau datangnya baik-baik nanti sembuh tuh anaknya Pak Wadim. Kata si orang pintar ini nyuruh kayak gitu. Ya otomatis Pak Wadim mikirnya, oh berarti Bu Ruqayyah dong sama Pak Damiri yang ngirimin santet ke anaknya Pak Wadim. Padahal ada masalah apa? Orangnya kan baik. Awalnya Pak Wadim seperti itu, nggak yakin. Tapi karena dia pengen anaknya segera sembuh ya dilakukan saran dari si orang pintar ini. Dan berita tentang si anaknya Pak Wadim yang dibawa ke orang pintar tersebut itu banyak diketahui oleh orang-orang warga desa setempat. Nah, akhirnya warga ya sempat ragu, dan karena penasaran ikut juga ketika Pak Wadim ke rumahnya Bu Ruqayyah untuk meminta air. Nah di situ datang dengan baik-baik memang Pak Wadim itu meminta air dengan harapan nanti anaknya ini bisa segera sembuh. Lah awalnya Bu Ruqayyah sama Pak Damiri itu ya menolak karena beliau mengaku bahwa saya nggak bisa apa-apa, ya air ada cuman ya saya nggak bisa ngobatin orang. Nggak apa-apa Bu, Pak pokoknya tolong. Lah akhirnya si Pak Damiri masuk ke dalam kan ngambil air. Lah Bu Ruqayyah juga sama, akhirnya air mereka yang mereka bawa disatukan, ditaruh di dalam botol, kemudian diberikan kepada si ini tadi anaknya Pak Wadim ini. Terus airnya diberikan ke Pak Wadim dan diminumkan kepada anaknya. Dan ajaibnya di sini bener, anaknya Pak Wadim yang udah divonis dokter, maksudnya bukan divonis sih, maksudnya udah sering banget dibawa ke dokter, ke klinik, tapi nggak kunjung sembuh, nggak menemukan kesembuhan. Bahkan warga ini juga ya itu tadi kayak
membuat hukum sendiri bahwa ini nggak bakalan sembuh nih, sakitnya udah parah banget. Nah itu secara ajaib ketika diberi air dari Bu Ruqayyah sama Pak Damiri, anaknya Pak Wadim ini sembuh. Fix di situ. Pak Wadim, warga semuanya yakin bahwa Pak Damiri dan Bu Ruqayyah ini memang orang yang menganut ilmu kemudung atau memiliki ilmu santet, teluh, sihir, modong, guna-guna, dan lain sebagainya. Warga semakin yakin dengan hal itu. Ini fix nih, pasti nih. Memang benar-benar nih Pak Damiri sama Bu Ruqayyah yang mengirimkan santet kepada anaknya Pak Wadim. Dan saat itu juga Bu Ruqayyah sama Pak Damiri semakin terkucilkan, lur teman-teman. Ya pada umumnya kan gini, ketika orang miskin, mohon maaf nih tanpa menyinggung siapapun, ketika ada orang miskin di suatu tempat, itu kan pasti ya di kenyataan aja kita fair ya, itu kan pasti ada aja orang yang mengucilkan, kayak seolah-olah apaan sih, misalkan datang ke suatu perkumpulan kan pasti merasa terkucilkan, minimal orang si miskin itu merasa seperti itu. Ya memang prakteknya memang seperti itu pada kenyataannya. Dan kita semua, saya, kalian pasti pernah dan bahkan sering menyaksikan hal yang seperti itu ketika ada orang yang dianggap miskin, terus kemudian kita atau siapapun itu ada yang mengucilkan. Dan itu yang terjadi. Dan ketika mereka meyakini bahwa Bu Ruqayyah sama Pak Damiri memiliki ilmu tersebut, saya semakin terkucilkan dong. Semakin kayak nggak dianggap gitu loh keberadaannya. Padahal sebenarnya mereka ini orang baik. Dan nggak cuma hanya terkucilkan, terasingkan atau terabaikan. Yang paling parah nih lur teman-teman. Kalian bayangin ya. Pak Damiri sama Bu Ruqayyah itu selalu menjadi bulan-bulanan ketika ada orang atau warga desa yang sakit. Apalagi ditambah sakitnya itu karena sakit yang mereka yakini karena tidak wajar. Itu pasti tuduhan. Semua itu mengarah kepada Bu Ruqayyah dan Pak Damiri. Dijadikan bulan-bulanan fitnah. Kalian bayangin tuh lur teman-teman, gimana tuh? Manusiawi banget gak tuh? Keji banget gak tuh? Oke, kalau misalkan sakitnya ini gak wajar karena warga udah meyakini itu. Yang anehnya itu kan bahkan sampai sakit yang biasa aja, itu sampai mereka itu punya asumsi dulu sebelum memeriksakan ke dokter atau ke puskesmas atau ke klinik. Itu mereka udah berasumsi bahwa wah ini sakit pasti nih Bu Ruqayyah sama Pak Damiri. Itu rusaknya otaknya, cara berpikirnya orang yang udah ya kita nggak menyalahkan orangnya juga sih. Intinya ya nggak bisa menyalahkan siapapun. Intinya awal mula dari berita itu beredar kan pasti nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api kan, seperti itu. Dan itu rusak tuh pikirannya orang yang seperti itu. Nah terus reaksinya Bu Ruqayyah sama Pak Damiri ketika dikucilkan jadi bulan-bulanan, terabaikan, terasingkan, gimana reaksinya? Semakin dibully, semakin jadi bulan-bulanan ketika ada orang sakit, semakin terhina, semakin terabaikan. Itu lantas tidak membuat Bu Ruqayyah sama Pak Damiri ini marah, apalagi dendam. Itu enggak lur teman-teman. Ini istimewanya Bu Ruqayyah. Orang yang ya kalian bisa bayangin sendirilah. Orang yang sangat terdolimi, saya bilangnya itu. Tapi dia tidak pernah punya rasa dendam ataupun benci terhadap orang-orang. Meskipun udah diperlakukan seperti itu. Karena apa? Beliau berdua nih, Bu Ruqayyah sama suaminya Pak Damiri, beliau itu tetap baik dan tetap ramah ke siapapun. Ke para warga yang mereka temuin, itu ramah banget. Ya tetap sih, walaupun ini kan mayoritas kebanyakan ya, semua warga itu pada benci sama Bu Ruqayyah sama Pak Damiri. Tapi kan nggak 100%, tetap masih ada lah. Walaupun cuma 1-2 orang, segelintir orang yang merasa iba, kasihan, dan juga nggak membenci Bu Ruqayyah. Ya seperti contoh narasumber kita ini Mbak Ayu. Beliau ini juga nggak punya rasa benci sama sekali karena melihat kebaikannya Bu Ruqayyah. Nah ceritanya nih ada sebuah kejadian di suatu malam. Ceritanya ya namanya orang kehidupan sangat sederhana ya, TV aja kan nggak punya. Jadi ketika pengen nonton TV, beliau ini kan numpang nonton di rumah salah seorang tetangganya. Yang dimana pemilik rumah ini orang yang tidak benci terhadap Bu Ruqayyah dan Pak Damiri. Makanya Bu Ruqayyah berani buat nonton di situ. Karena tahu ini orang nggak benci sama saya. Kata Bu Ruqayyah seperti itu, perasaannya mungkin. Dan di hari itu bertepatan si Pak Wadim itu mengalami sakit parah dan hampir meregang nyawa kondisinya. Ya sebenarnya memang sih Pak Wadim itu mempunyai riwayat beliau itu sering sakit-sakitan. Dan sakitnya itu memang sakit serius. Ya karena mungkin udah udur juga.
Dan seperti yang sudah saya bilang, setiap kali ada orang yang sakit, itu pasti tersangkanya ya Bu Rukoyah sama suaminya Pak Damiri. Meskipun orang yang sakit itu sakitnya sakit biasa dan punya riwayat sakit sebelumnya, seperti Pak Wadim ini. Ketika si Bu Rukoyah lagi nonton TV di salah seorang tetangganya yang tidak benci dengan Bu Rukoyah, kemudian di saat itu juga Pak Wadim ini mengalami sakit yang lumayan parah dan katanya hampir meregang nyawa, yaitu yang jadi sasarannya Bu Rukoyah sama Pak Damiri. Sebenarnya Pak Wadim ini punya riwayat sakit sebenarnya, sering sakit-sakitan. Tapi ya mungkin berpikirnya orang-orang tuh memang sebelum kejadian Pak Wadim ini sakit hampir meregang nyawa, sebelumnya kan anaknya tuh pernah sakit dan nggak bisa disembuhkan katanya. Nah ketika dikasih air sama Bu Rukoyah sama Pak Damiri sembuh. Nah terus sekarang Pak Wadimnya yang sakit. Nah mungkin Bu Rukoyah ini dendam karena waktu itu sehingga warga jadi nuduh gitu loh. Nah akhirnya tambah dibenci sekalian. Walaupun ketika dibenci Bu Rukoyah tetap nggak membalas, tapi justru malah semakin ramah terhadap siapapun. Itu istimewanya Bu Rukoyah dan Pak Damiri. Benar-benar orang baik. Dan saat Pak Wadim ini lagi sakit hampir meregang nyawa itu kan Pak Wadim ini punya anak angkat. Nah anak angkatnya Pak Wadim ini bisa dibilang tuh ya preman lah, preman kampung, jagoan kampung yang di desa tersebut. Ya yang dimana anak angkatnya Pak Wadim ini sebut saja namanya Ropi'i. Nah Ropi'i ini merasa nggak terima kalau ayah angkatnya ini sakit kan hampir meregang nyawa. Nah itu ya karena memang juga termakan isu seperti itu. Apalagi dia mengingat adiknya, adik atau anak dari Pak Wadim yang pernah sakit itu. Ya udah, otomatis spontan menuduh Bu Rukoyah. Nah dengan gelap mata si Ropi'i itu dia membawa bensin, menyiram rumahnya Bu Rukoyah sama Pak Damiri, kemudian dibakar sama si Ropi'i ini, anak angkatnya Pak Wadim. Ya tentu saja rumahnya terbakar dong. Nah tujuannya si Ropi'i ketika dia membakar rumahnya Bu Rukoyah, dia berharap nanti Bu Rukoyah sama suaminya itu dia ikut hangus, terpanggang dan mati bersama rumahnya. Tapi di sini takdir berkata lain. Mungkin karena memang Bu Rukoyah itu pada dasarnya orangnya yang sangat baik, sangat ramah terhadap orang. Ya beliau hanya termakan fitnah, hasilnya jadi korban fitnah. Nah di sini rumah yang terbakar itu menarik perhatian warga. Sehingga warga desa pun berbondong-bondong mereka datang untuk memadamkan api yang sedang melahap rumahnya Bu Rukoyah. Ya minimal bukan niat untuk menolong, karena mereka takut nanti api itu membesar, kemudian menjalar dan merembet ke rumah-rumah warga yang lain. Minimal warga itu ketakutan seperti itu. Tapi sebenarnya maksud hatinya bukan untuk menolong Bu Rukoyah. Dan alhamdulillahnya ketika warga ini berbondong-bondong untuk memadamkan api, jadi baru hanya sebagian, ada berapa sisi aja yang terbakar di rumahnya Bu Rukoyah. Dan alhamdulillah rumahnya itu ya masih bisa untuk ditinggali juga. Jadi memang belum terlahap yang parah banget gitu belum. Nah di sini apa ya? Saya sebenarnya kalau ngomong ini memang benar-benar kebaikan orang yang Masya Allah lah pokoknya luar biasa. Dan dari setelah dia difitnah, dikucilkan, terabaikan, terasingkan, dan bahkan sampai rumahnya itu dibakar sama si Robi'i, anak angkatnya Pak Wadim. Ini keistimewaannya Bu Rukoyah sama si Pak Damiri. Beliau itu tidak marah, lur teman-teman. Mustahil memang kalau kita cari apa ya, kalau kita pikir dengan logika kita. Orang udah terdolimi seperti itu sampai rumahnya dibakar, dituduh, kok ya nggak marah gitu loh. Dan itu memang benar-benar nggak marah nih kata Mbak Ayu narasumber kita. Benar-benar istimewa banget nih yang namanya Bu Rukoyah. Jadi beliau itu tetap seperti biasanya. Dan yang paling membuat Mbak Ayu narasumber kita ini paling merasa nggak tega banget, kasihan. Karena menurut Mbak Ayu, perbuatan seperti itu udah keterlaluan dan sangat-sangat berlebihan. Karena tuduhan yang nggak berdasar sehingga akhirnya menyengsarakan orang lain. Karena menurut Mbak Ayu, biar bagaimanapun juga tuduhan itu nggak terbukti sama sekali. Dan bahkan belum pernah ada yang sampai meninggal dengan tuduhan atau fitnah keji yang diarahkan kepada si Bu Rukoyah. Oke, Bu Rukoyah dituduh sebagai orang yang mempunyai ilmu kemudung atau santet dan lain sebagainya. Tapi nyatanya belum ada warga desa yang meninggal, harusnya orang itu berpikir sampai ke situ. Kata Mbak Ayu seperti itu, ini orang otaknya, pikirannya itu keblinger nih. Maksudnya gampang banget termakan isu. Di tahun 2021, tahun yang udah modern, yang serba canggih, masih termakan isu bahwa ada seorang dukun santet. Tapi nyatanya nggak ada kebukti korban yang meninggal karena santet tersebut.
Dan orangnya juga sangat ramah dan baik hati. Cuma hanya saja bagi tetangga, beberapa warga atau kebanyakan warga, ketika dia sakit, membuat opini sendiri, membuat asumsi sendiri bahwa ini pasti disantet sama Bu Ruqayyah sama Pak Damiri suaminya. Hanya seperti itu. Nah, mereka yakin dengan apa yang menjadi opininya itu. Ditambah lagi yaitu tadi ketika kabar itu mencuat, terus kemudian ngobrol sama orang, ditambahin lagi, ya bener, emang tuh orangnya kayak gini. Makanya orang itu kalau dititipin omongan pasti dilebihin, tapi kalau duit dikurangin. Nah itu kurang lebihnya. Nah singkat ceritanya lur teman-teman, hingga pada suatu ketika waktu itu kata Mbak Ayu itu sekitar bulan Oktober. Nah Bu Ruqayyah ini jatuh sakit. Mbak Ayu lupa harinya apa, tanggalnya berapa, intinya di bulan Oktober itu di tahun 2021. Kemarin belum lama. Bu Ruqayyah ini jatuh sakit dan sakitnya ini lumayan parah. Dan karena saking parahnya sakitnya Bu Ruqayyah itu sampai tidak bisa bangun dari dia berbaring. Dan lur teman-teman, disinilah sisi yang paling menyedihkan dan yang paling kasihan banget sama Bu Ruqayyah. Dengan keadaan seperti itu, Bu Ruqayyah sama Pak Damiri ini nggak punya anak satupun. Mereka hanya tinggal berdua. Nggak ada anak yang bisa merawat. Bahkan saudara pun nggak ada. Di sini sebenarnya bukan Bu Ruqayyah sama Pak Damiri ini nggak punya saudara, bukan. Punya, mereka punya saudara. Di desa itu pun sebenarnya banyak saudaranya. Tapi untung saja di situ ada Bi Erna. Yang dimana ini masih ada ikatan keluarga sih, cuman ya udah agak jauh. Nah Bu Erna atau Bi Erna ini orangnya baik hati banget. Nah di sini karena Bu Erna bisa melihat sisi baiknya dari Bu Ruqayyah. Karena ya Bu Erna itu sama kayak Mbak Ayu. Jadi beliau itu melihat bahwa Bu Ruqayyah ini memang korban fitnah sepertinya. Karena dari tuduhan-tudingan fitnah yang ditujukan ke Bu Ruqayyah semuanya tidak ada terbukti. Nah jadi sekalipun Bu Erna ini hanya kerabat jauh, tapi Bu Erna ini mau untuk merawat Bu Ruqayyah. Ya ada suaminya, tapi kan ya gimana namanya laki-laki kan merawatnya, nanti juga harus cari uang, kerja gitu kan ke ladang. Nah, terus nanti yang ngerawat di rumah siapa, kan sama juga bingung. Makanya di sini beruntung ada Bu Erna. Dan hingga pada akhirnya nih memang sangat menyedihkan banget nih bagi Bu Ruqayyah, karena Bu Erna yang baik hati kerabat jauhnya itu yang mau merawat, tiba-tiba beliau pun jatuh sakit sehingga udah nggak ada lagi yang bisa merawat Bu Ruqayyah. Jadi hanya tinggal suaminya aja di rumah. Dan berbulan-bulan Bu Ruqayyah ini mengalami sakit parahnya itu, dan hanya suaminya yang berada di sisinya Bu Ruqayyah. Tapi di sini nih jahat nih, piciknya orang-orang nih. Di saat Bu Ruqayyah lagi sakit parah, nggak ada yang ngerawat, yang di situ hanya ada suaminya, orang-orang itu bukannya iba tapi justru malah menyumpahi Ibu Ruqayyah biar cepet mati. Tuh, kalian pikir aja tuh gimana tuh. Orang-orang tuh akal pikirnya tuh gimana, hati mereka di mana. Hanya termakan isu yang gak ada buktinya, tanpa dasar mereka sampai tega membiarkan seorang perempuan parubaya yang tergolek lemah karena sakit parah, yang dimana tidak punya anak sama sekali, yang di situ hanya ada suaminya. Ya yang seperti saya bilang barusan, bukan gak punya saudara, punya. Tapi saudara-saudaranya, kerabat dekatnya itu lebih memilih menjauhi Bu Ruqayyah dan Pak Damiri. Lebih gak mau mendekat, walaupun Bu Ruqayyah sedang sakit parah, sakit keras. Ini saudara macam apa? Yang bikin aneh itu kan gini lur teman-teman. Ini bukan membandingkan antara kota ataupun desa, enggak. Kalau kita hidup di kota, contoh misalkan Jakarta, oke. Kalau memang kita benar-benar orang yang hanya sekedar kenal, mungkin bisalah istilah lu gua. Nah tapi ini di desa yang dikenal masyarakatnya ini guyup, gotong royong, rukun, tapi pada kenyataannya ada oknum orang-orang yang sifatnya seperti itu. Membuat fitnah, tuduhan-tuduhan tidak berdasar sehingga menyengsarakan orang lain. Dan bahkan ketika orang tersebut sedang sakit parah, itu gak ada yang mau mendekat. Bahkan buat ngebesuk aja gak ada lur, sama sekali. Nah, dengan sakit parahnya Bu Ruqayyah yang bukan suaminya gak perhatian, pasti perhatian dong, perhatian penuh. Ya tapi kan itu tadi harus ke ladang, harus juga mencukupi kebutuhan hidupnya buat makan. Sehingga ya Bu Ruqayyah ini nggak jarang ditinggal sendirian di rumah. Jadi mana kalau butuh sesuatu ya sering terabaikan.
Walaupun emang sebelum pergi suaminya itu ya menyiapkan semuanya di situ, kayak makanan, minum udah disiapin di sebelahnya. Tapi ya gimana, nyatanya orang sakit kan, apalagi misalkan kayak lagi dalam kondisi yang benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain. Nah itu yang mengkhawatirkan di situ. Nah akhirnya semakin lama, berbulan-bulan, sakitnya semakin bertambah parah. Jadi nggak ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Bu Ruqayyah ini kondisinya akan segera membaik, nggak ada. Dibawa ke dokter, gimana cara bawanya? Karena beliau, mohon maaf, orang yang sangat sederhana, cenderung tidak mampu, walaupun ada beberapa petak lahan untuk digarap. Tapi kan itu hanya cuma sekedar untuk menyambung hidup makan mereka, itu pun kadang-kadang masih kesusahan. Ya akhirnya pasrah lillahi ta'ala, karena nggak ada warga yang benar-benar ini loh perhatian. Oke, di situ ada kades, ada perangkat desa dan lain sebagainya. Nah itu juga mereka termakan karena mereka itu kan bagian dari masyarakat juga. Nah baik itu kades, perangkat desanya, mereka termakan isu itu. Padahal seharusnya termakan nggak termakan, mereka menjalankan tanggung jawab mereka sebagai pemerintah desa yang memperhatikan setiap warganya yang membutuhkan bantuan, membutuhkan segala sesuatu, termasuk fasilitas itu kesehatan tadi. Ya minimal dibantulah secara ya untuk makan atau untuk berobat. Dan karena isu tersebut itu tadi kejinya, makanya fitnah itu ada yang mengistilahkan lebih kejam daripada pembunuhan, yaitu tadi. Karena apa kejamnya? Mematikan hati dan perasaan orang-orang yang termakan dengan isu fitnah tersebut. Bahkan sampai pemerintah desa yang harusnya mensejahterakan warganya sampai tidak digunakan hak dan wewenangnya sebagai Pemdes untuk mensejahterakan warga desanya. Karena isu fitnah itu, ini parah banget sih, memang bener. Dan ini nyata terjadi, ada. Awalnya saya juga sempat ragu ketika Mbak Ayu ini menceritakan hal tersebut. Masa iya sih Mbak, di tahun 2021 masih ada sebuah wilayah dan orang-orangnya yang seperti itu, bahkan sampai pemerintah desanya, sampai kadesnya itu sampai seperti itu. Masa iya sih? Tapi ternyata memang bener ada lur teman-teman. Ini nyata, real. Oh, jadi mungkin saya berpikirnya apa selama ini saya kurang jeli untuk melihat dan membuka mata, karena kita hidup itu nggak cuma di tempat kita aja, tapi masih banyak di daerah-daerah wilayah lain yang memang kurang tersentuh oleh perhatian, termasuk seperti Bu Ruqayyah ini. Nah, kita balik lagi ke Bu Ruqayyah yang lagi sakit parah. Nah, ini singkat ceritanya ya, saya singkat aja. Di suatu malam nih, Bu Ruqayyah sakitnya semakin parah, dan di situ Bu Ruqayyah meringik, dia kayak merasakan sakit, dan suaminya juga bingung karena mau ditinggal minta tolong nanti takutnya terjadi sesuatu, mohon maaf, atau meninggal istilahnya nggak ada yang nungguin. Jadinya makanya suaminya tetap bertahan di situ. Dan pada suatu subuh nih ceritanya, Mbak Ayu ini baru pulang dari rumah sakit. Mbak Ayu ini udah menikah dan alhamdulillah dikaruniai seorang anak, dan diceritakan di sini sama Mbak Ayu katanya nggak apa-apa bahwa anaknya Mbak Ayu ini lahirnya secara prematur. Nah itu Mbak Ayu baru pulang dari rumah sakit. Nah ketika pulang dari rumah sakit itu kan subuh itu kan. Nah Bu Ayu ini lagi menyusui anaknya. Nah di situ yang sebelah samping rumahnya Mbak Ayu ini kan rumah pamannya Mbak Ayu. Yang kebetulan pamannya Mbak Ayu ini adalah seorang pimpinan musola setempat. Nah di situ Mbak Ayu dengar kayak ada keriuhan di rumah pamannya itu yang sebagai pemimpin musola. Nah Mbak Ayu penasaran dong, ada apa sih ini? Kok kayak ada geger-geger, ada orang rame-rame ngobrolin apa subuh-subuh begini? Bukannya di musola tapi malah di rumah pamannya gitu loh. Dan ternyata siapa yang di situ lagi ada keriuhan yang menimbulkan? Ternyata Pak Damiri, suaminya Bu Ruqayyah. Di situ Mbak Ayu lihat si Pak Damiri itu nampak terengah-engah kayak orang habis lari atau jalan cepet gitu loh. Jadi ngos-ngosan. Ternyata Pak Damiri itu meminta tolong dengan sangat kepada pamannya Mbak Ayu untuk menyiarkan atau mengumumkan. Mengumumkan apa? Bahwa Bu Ruqayyah istrinya Pak Damiri meninggal dunia lur teman-teman. Orang yang begitu baik, begitu ramah, dan selalu difitnah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Mbak Ayu seperti itu. Terenyuh hatinya Mbak Ayu, sedih. Ternyata Bu Ruqayyah itu meninggal sudah sejak sekitar ya jam setengah 12 malam. Ketika itu tadi, ketika merintih kesakitan itu, tapi mau ditinggal juga Pak Damirinya bingung, takutnya itu nanti meninggal nggak ada yang nungguin. Ternyata benar terjadi, Bu Ruqayyah meninggal. Dan alhamdulillah
meninggalnya itu ada yang nungguin, yaitu suaminya, walaupun hanya seorang diri. Nah setelah meninggal itu Pak Damiri nggak langsung minta untuk diumumin karena nggak tega meninggalkan jenazahnya sendirian. Makanya ketika udah subuh, itu setelah subuh maksudnya, itu Pak Damiri eh, menuju ke rumahnya pamannya Mbak Ayu selaku ketua atau pemimpin musola. Dan di pagi itu pun warga juga pada datang kan ke rumahnya Bu Rukoyah ya untuk mengurus jenazahnya, karena biar bagaimanapun ya karena masih punya akidah, punya agama. Jadi ketika ada yang meninggal dunia, kita umat Islam itu kan adalah apa ya, fardu kifayah. Jadi kalau nggak ada yang datang satupun ya satu desa itu kena laknat. Makanya minimal mereka datang untuk mengurus jenazahnya Bu Rukoyah itu ya sebagai apa ya, menggugurkan kewajiban aja awalnya. Ya walaupun nggak semua, ada yang tulus di situ yang nggak benci sama Bu Rukoyah. Tapi warga yang datang ini juga nggak banyak, karena yang memandikan jenazahnya Bu Rukoyah itu cuma 3 orang. Kalian bayangin lur, teman-teman. 3 orang diantaranya itu ya berarti ibunya Mbak Ayu, narasumber kita, terus yang namanya Hajah Fatimah, terus satunya lagi siapa itu Mbak Ayu lupa katanya. Intinya 3 orang. Dan di sini ada kejadian yang sangat mencengangkan. Jadi menurut pengakuan 3 orang tersebut, ibunya Mbak Ayu, Bu Hajah Fatimah, dan 1 orang lagi yang memandikan, itu kan dari tempat pembaringan, tempat dia meninggal, jasadnya itu diangkat menuju ke pemandian jenazah. Kalian tahu nggak lur teman-teman? Ini pengakuan 3 orang si pemandi jenazahnya Bu Rukoyah. Itu mereka bertiga mengaku kalau jenazahnya Bu Rukoyah itu ringan banget, enteng. Kalau diibaratkan tuh entengnya itu kayak kapas, kalian bayangin tuh. Dan ini Bu Fatimah juga meyakinkan, menegaskan itu bener, ringan jenazahnya. Dan kata Bu Hajah Fatimah, ibunya Mbak Ayu dan 1 orang lagi itu yang memandikan, itu katanya pertanda baik. Dan wajahnya Bu Rukoyah itu kayak teduh gitu loh, maksudnya kayak orang yang tidur dengan pules, nggak ada raut wajah ketegangan, bahkan sedikit mesem. Mesem tuh bahasa Jawa, kalau bahasa Indonesianya itu artinya ya sedikit tersenyum gitu loh. Dan itu indah banget dilihatnya, nyaman, tenang, sejuk gitu loh. Dan bersih, padahal Bu Rukoyah itu sakitnya udah berbulan-bulan, harusnya kan kotor. Maksudnya ya bukan kotor yang kayak gimana, maksudnya itu karena nggak pernah mandi gitu loh. Tapi ini nggak bersih, dan wangi juga ya karena dikasih pewangian. Tapi memang nggak ada kayak orang yang agak jijik atau gimana karena udah lama sakit, itu nggak, bersih. Itu pengakuan 3 orang pemandi jenazah. Pokoknya nyaman banget, sejuk, teduh kayak orang tertidur. Nah tapi ini ada yang picik lagi lur teman-teman. Ketika Bu Rukoyah meninggal, kabar yang beredar apa? Sampai sekarang nih, sampai Mbak Ayu itu menceritakan, masih ada tersiar kabar bahwa Bu Rukoyah meninggal itu wajahnya menghitam kayak orang terbakar. Dan mohon maaf nih, maaf ini harus diceritakan karena ini nyata. Itu katanya organ dalamnya Bu Rukoyah itu sampai mohon maaf keluar dari kemaluannya Bu Rukoyah. Lidahnya itu kayak menjulur keluar gitu loh, walaupun nggak sampai full keluar, dan matanya itu melotot. Itu kabar yang beredar, padahal udah jelas-jelas 3 pemandi jenazah itu mengakui Bu Rukoyah meninggal dengan tenang, dengan tersenyum, wajahnya bersih, teduh, jenazahnya enteng. Tapi kok ya ada orang yang astagfirullahaladzim, apa ya istilahnya tuh, tega gitu loh, picik. Nah ini saya menyimpulkan di sini bahwa yang mengedarkan berita tersebut orang yang nggak suka, yang sama sekali nggak tahu, ketika mendengar oh si dukun santet mati. Nah paling nggak kan itu menggambarkan atau membayangkan dalam angan-angannya ketika dukun santet orang jahat mati, pasti matinya seperti ini. Nah itu diceritain, menyebar sampai sekarang ya, walaupun alhamdulillah sekarang kata Mbak Ayu udah mulai sedikit demi sedikit isu yang berkembang itu udah mulai pudar kan. Jadi apa yang dikabarkan, yang jadi gosip, yang viral lah istilahnya kalau sekarang, itu ternyata nggak benar, hoax. Jadi yang benar itu Bu Rukoyah meninggal dengan tenang. Akhirnya perlahan-lahan mungkin sebenarnya mereka udah mulai menyadari, warga desanya itu, bahwa selama ini mereka itu melakukan fitnah dan menzolimi orang yang sama sekali tidak bersalah, dan itu memang benar-benar orang yang baik. Tapi mungkin karena kembali lagi manusia itu ya tempatnya nafsu, ego dan lain sebagainya, salah, sehingga mungkin mau mengakui kesalahan tapi gengsi, jadi seolah bungkam gitu loh. Nah makanya Mbak Ayu itu membagikan kisahnya di sini. Semoga apa ya, mungkin ada di antara desanya Mbak Ayu, walaupun namanya disamarkan di sini nama tokohnya, kalau mereka mendengarkan cerita ini atau nonton videonya dengan harapan kok sama ya dengan ceritanya, atau mungkin memang ini yang dialami di tempat kami, dan mungkin dari sini sebagai perantara untuk menyadarkan orang-orang tersebut yang sudah
melakukan sebuah kesalahan, yaitu menyebarkan fitnah, menuduh orang sebagai dukun santet padahal tidak berdasar dan tidak ada bukti. Nah, semoga mendapatkan hidayah. Ini bukan saya maksudnya untuk mengejudge satu pihak atau gimana, enggak. Di sini saya hanya menceritakan kisah nyata yang dibagikan oleh narasumber kita, yaitu Mbak Ayu. Nah, Mbak Ayu di sini nitip pesen nih, dan ya saya juga berinisiatif sendiri selain memang titipan dari Mbak Ayu. Ini kan kisah nyata. Walaupun namanya disamarkan, saya ingin mengajak kita, saya semua, untuk mendoakan almarhumah Ibu Ruqayyah. Intinya Tuhan Maha Tahu, walaupun namanya disamarkan, tapi kita niatnya bertujuan kepada Bu Ruqayyah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah untuk Ibu Ruqayyah. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Makasih lur teman-teman semuanya yang udah sudi berkenan untuk mendoakan almarhumah Ibu Ruqayyah. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah, ditempatkan di tempat yang terbaik, sebaik-baiknya tempat, dan nanti kelak ditempatkan di surga yang tertinggi, diampuni segala dosanya, diterima semua amal ibadahnya, amin ya rabbal alamin. Nah, jadi demikianlah cerita kisah nyata tentang Ibu Ruqayyah yang terfitnah dengan tuduhan yang sangat keji, yang dituduh sebagai pemilik ilmu kemudung atau santet. Sampai di akhir hayatnya pun bahkan berita itu masih sempat beredar, dan ternyata itu semua salah. Ya, semoga dari cerita ini kita semua bisa mengambil contoh pelajaran dan juga manfaatnya. Ambil yang baik-baik, yang positif diambil, yang negatif, yang nggak baik, yang buruk jangan kalian ambil, jangan kalian dengarkan. Kalian buang jauh-jauh. Dan mohon maaf apabila dalam saya bercerita ini banyak sekali yang salah, yang terlalu bertele-tele, panjang lebar, kemudian kurang bisa dipahami, kurang bisa diterima dan tersampaikan ke kalian semua. Saya mohon maaf karena itu kebodohan saya dan kelemahan saya. Tapi kalau apabila ada manfaat pelajaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya seperti itu. Dan buat kalian semua lur, teman-teman yang udah setia ngikutin channel ini, nonton videonya, dengerin ceritanya sampai selesai dan tidak menyekip iklannya, saya ucapin makasih banget buat kalian. Karena itu support kalian untuk saya dan tim. Dan saya juga minta doanya agar saya ini selalu diberikan kesehatan, agar tetap selalu semangat bisa menghibur dan menemani waktu luang dan waktu senggang kalian semua. Amin ya rabbal alamin. Dan saya doakan tulus dari dalam hati saya untuk kalian, semoga kalian senantiasa sehat selalu, diberikan rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal pastinya. Dalam ridho Allah, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan, dikabulkan semua hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Karena doa yang baik nanti akan berbalik untuk kita sendiri, begitupun sebaliknya. Dan sekian dari saya pamit, sampai jumpa lagi di video dan juga cerita-cerita misteri berikutnya. Saya Misbah Muthaharun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.